Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Bapak Abdurrahim. Waalaikumsalam Ibu Eka, ada apa? Eh, apa Bapak sibuk sekarang? Ada waktu Pak? Oke, kebetulan nggak ada Bu, hari ini nggak mengajar ya. Nah, silakan Bu, duduk Bu. Iya, terima kasih Pak. Jadi, bolehkah saya ingin bercerita sedikit Bapak? Wah, cerita apa ya? Kok terlihat dari mukanya ini kok agak cemberut, terlihat kusut. Kira-kira ada apa ya Bu? Silakan Bu, nggak apa-apa, cerita aja. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi, begini, kemarin di hari Sabtu itu orang tuanya si Anang sama si Usup Pak bertengkar di lingkungan sekolah Pak. Oh, ternyata begitu. Masalah pertengkaran anak-anaknya Bu. Nah, Iya, tapi oke. Dari cerita yang Ibu sampaikan nanti, apa yang ingin Ibu harapkan? jadi harapan saya setelah berbincang dengan Bapak ini, semoga dapat menemukan langkah-langkah penyelesaian bahwa nanti ketika ada pertengkaran anak-anak di sekolah, orang tua murid itu tidak perlu ikut campur, Pak. Oke, jadi ceritanya anak-anak terjadi pertengkaran, kemudian orang tua ikut campur dengan urusan anak-anak ya, Bu. Oke, nah kira-kira eh, apa yang terjadi dengan anak-anak sampai bisa terjadi pertengkaran seperti itu, Ibu? Jadi katanya si Anang itu memakai sepedanya si Usup, Pak. Terus sepedanya si Usup itu rusak. Nah, waktu pulang sekolah kebetulan saya ini ternyata sebagai wali kelasnya itu tidak mengetahui hal tersebut. Si Usup Hmm, pulang ke rumah mengadukan semuanya dengan orang tuanya. Terus ternyata siang-siang saya mendapat telepon dari orang tuanya si Usup bahwa sepedanya rusak. Setelah itu katanya ada saksi dan mengatakan kalau yang melakukan perbuatan itu adalah si Anang. Terus Oke, lagi yang paling mengejutkan nih Pak, ternyata mereka bertengkar di grup WA. oke. Jadi ceritanya si Yusuf dan si Anang ini pertengkarannya disebabkan sepeda yang rusak. Kemudian si Anang dan si Yusuf ini merembet di jejaring sosial ya Ibu. Iya Oke. Pak, malah di jaring sosial ini yang bertengkar orang tuanya. Saling sahut menyahut dengan kata-kata yang maaf agak kurang sopan lah untuk dibaca anak-anak. Hmm. Berarti ini sangat berpengaruh ya Bu dengan situasi keadaan baik mengajar di sekolah, kemudian baik di pertemanannya ya Bu. Nah, setelah nanti kita berbicara seperti ini, apa yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Saya harap setelah saya berbicara dengan Bapak, maka kejadian yang seperti ini tidak akan terulang lagi, Pak. Jadi apabila anaknya bertengkar, saya harap nanti orang tuanya tidak akan ikut bertengkar juga, Pak. Oke, nah betul sekali Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu untuk eh, menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi ini, Bu? Jadi rencananya yang pertama saya akan memanggil dulu kedua orang tuanya tadi. Setelah itu, setelah dipanggil, saya akan memanggil juga yang katanya saksi tadi. Nah, lalu kita cari jalan keluarnya lagi sehingga hal ini tidak akan menjadi masalah yang berkepanjangan karena kan seperti yang Bapak ketahui bahwa biasanya anak-anak itu bertengkar sebentar, sedangkan orang tuanya ini kan namanya orang tua ya kadang bertengkarnya pasti lebih lama dan kadang merembet ke hal-hal yang lain yang sebetulnya itu tidak perlu. Jadi Ibu untuk menyelesaikannya dengan cara apa, Bu? Itu tadi Pak. Kira-kira dengan pertemuan atau gimana, Bu? Kira-kira? Jadi rencananya nanti di hari besok, karena hari ini kan saya konsultasi dulu dengan ibu kepala sekolah untuk Hmm, meminta persetujuan. Jadi nanti akan dipanggil kedua orang tuanya dan akan didamaikan di sini. Lalu saya akan membuat surat perjanjian bahwa hal ini tidak akan terulang kembali. Seperti itu oh, rencananya, Pak. oke. Jadi besok hari ini yang Ibu lakukan adalah berkonsultasi dengan pimpinan Ibu ya. Iya. Kemudian besok Ibu memanggil
orang tua beserta anak-anaknya untuk ke sekolah, mungkin sebagai bentuk dari penjelasan ya Bu, tentang kejadian yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kemudian dalam pertemuan itu apa yang Ibu akan lakukan? Jadi dalam pertemuan tadi dipanggil saksi-saksinya. Setelah itu kita luruskan dulu nih kejadian sebenarnya apakah memang seperti yang dibayangkan orang tuanya atau tidak. Jadi setelah kita luruskan, lalu nanti ibu kepala sekolah akan membantu. Rencananya sih meminta bantuan ibu kepala sekolah untuk menengahi. Sehingga kejadian seperti ini nanti juga diharapkan hanya selesai di sekolah dan tidak berkelanjutan sampai ke rumah. Ya, benar juga kata Ibu. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dan tidak merembet di rumah nanti kan akan berpanjang nanti kejadiannya kalau sudah masuk ke ranah orang tua. Kemudian dalam kegiatan Ibu yang Ibu laksanakan besok hari, melakukan pertemuan. Nah, dalam suatu pertemuan itu nanti mungkin Ibu ada apa ya namanya solusi atau dari permasalahan dalam proses pertemuannya itu Ibu mungkin mau langkah-langkahnya mungkin seperti apa Ibu dalam menemukannya supaya tidak terjadi apa sih namanya gesekan antar sesama orang tua kan ini panas ya suasananya nggih seperti itu nggih. Jadi nanti mungkin di pertemuan tadi seperti biasa kepala sekolah juga harus berperan aktif Pak. Jadi kepala sekolah di sana menengahi. Terus saya sebagai guru kelasnya tentu akan membacakan kembali tata tertib sekolah kita sehingga mereka mengetahui bahwa sekolah kita kan apabila di sekolah artinya pendidikan itu dipercayakan kepada guru. Jadi hendaknya gurulah yang menyelesaikan semuanya. Setelah itu jikalau masih memang ada gesekan-gesekan, maka seperti tadi yang saya bilang bahwa surat perjanjian itu perlu. Jadi dengan Oke, iya. berarti semua dapat diselesaikan di sekolah ya Bu tanpa orang tua ikut campur secara penuh. Kemudian apa namanya orang tua itu kan bisa kita melakukan tindakan dengan melakukan pemanggilan kalau anak itu memang betul-betul sudah melakukan kesalahan yang berapa kali ya Bu. Kemudian dalam pertemuan Ibu ini pasti kan ada mendapatkan keuntungan dari apa namanya dari orang tua, dari murid. Nah, keuntungan mungkin yang dapat digali sebagai penerapan kita untuk di sekolah, apa kira-kira ya Ibu? Jadi Yang dengan adanya pertemuan ini Pak diharapkan bahwa kolaborasi antara orang tua murid itu dapat berjalan dengan baik sehingga orang tua murid juga dapat mempercayakan kepada pihak sekolah ketika ada masalah di sekolah. Diharapkan mereka dapat memberikan tanggung jawabnya kepada pihak sekolah. Sedangkan untuk hal-hal lain kan memang ada kalanya mereka memang harus berkolaborasi dengan kita, namun untuk hal-hal pribadi seperti itu kami harapkan semoga kedepannya tidak akan ikut campur lagi sehingga masalah yang seharusnya kecil itu menjadi besar Pak. Oke, berarti Ibu sudah melakukan apa ya, memberikan solusi dengan permasalahan Ibu ya, apa dengan cara melakukan pemanggilan, kemudian melakukan surat sebagai bentuk jalan keluar ya Ibu, dan diharapkan dengan ini artinya orang tua dengan pihak sekolah berarti melakukan hubungan yang baik, selalu berkomunikasi yang baik ya Bu. Ini luar biasa Ibu Eka. Nah, kemudian kapan akan dilaksanakan dengan penerapan masalah ini yang dilimpahkan kepada guru dulu, pihak sekolah, kemudian kepada orang tua Ibu melalui surat mungkin. Jadi sekalian besok, jadi besok itu rencananya setelah kita memanggil kedua orang tua tadi mungkin akan dilaksanakan lagi rapat besar untuk sosialisasi kembali peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Dan mungkin jikalau memang kesalahan dari sekolah belum ada penandatanganan tata tertib sekolah, bisa dengan membagikan tata tertib sekolah yang terbaru. Terus lagi semua pihak seperti orang tua murid dapat menandatangani tata tertib tersebut sehingga mereka artinya menaati segala peraturan yang dibuat sekolah. Karena kan mungkin karena anaknya sudah di kelas 6, karena sudah lewat terlampau lama, jadi mungkin ada beberapa tata tertib yang mereka lupakan. Jadi rencananya setelah pertemuan ini clear, maka minggu depannya ada rencana akan ada pertemuan lagi dengan orang tua murid untuk menandatangani tata tertib kembali Pak. Oke, berarti rencana Ibu akan melakukan
pertemuan dengan orang tua murid secara besar-besaran ya Bu. Hmm. Iya Nah, begitu Pak kemudian rencananya. dalam pertemuan itu kan tadi Ibu bilang membahas tentang peraturan, kemudian memberikan pemaparan tentang segala sesuatu halnya. Nah, rencananya pun tadi sudah dijelaskan Ibu secepatnya ya, mungkin setelah besok. Nah, kemudian waktunya itu nanti pemanggilannya dengan cara apa Ibu melakukannya kepada orang tua untuk bisa terlaksana kegiatan itu Ibu? Jadi nanti kami akan rapat dulu di sekolah. Setelah itu nanti minta tolong kepada ibu kepala sekolah untuk membuat surat undangan rapat besar-besaran dengan orang tua murid. Setelah itu baru kami setelah itu kami bagikan surat undangannya, dan di sana perlu kita garis bawahi. Jadi apabila orang tua murid tidak hadir, maka mereka harus menyetujui apa yang ditetapkan oleh orang tua murid lain, karena mereka kan artinya apabila lebih separuh yang sudah hadir dalam rapat tersebut, maka keputusan dianggap final Pak. Perlu digarisbawahi untuk hal tersebut, sehingga kedepannya tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan lain seperti ini lagi. Oke, iya betul sekali Ibu. Nah, dalam kegiatan yang akan Ibu laksanakan ini, Ibu apakah membutuhkan teman, mungkin dari siapapun Ibu mungkin untuk bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira ada bantuan Ibu supaya Jadi bisa terrealisasi? untuk dapat merealisasikannya, tentu saja yang pertama dulu dengan kepala sekolah, yang kedua dengan rekan-rekan guru, baik itu guru mata pelajaran, tidak hanya saya sebagai guru kelasnya, tapi seperti guru agama, guru olahraga, maupun guru lain yang dapat membantu kegiatan ini berjalan dengan maksimal. Selain itu kan guru lain juga bisa nih, ketika terjadi masalah mereka membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, bagus itu Ibu. Jadi dukungan teman dan pimpinan gitu itu sangat kita perlukan dan sangat dibutuhkan. Kita kadang-kadang tidak dapat menyelesaikan masalah itu secara sendiri, apalagi kita kan berada di lingkungan di mana tempat itu orang yang banyak ya Ibu. Jadi nggak bisa menyelesaikan, misalnya kita kan tadi seperti Ibu, itu kan berdampak permasalahan yang kecil kepada anak-anak merembet kepada orang tua. Nah, sesuatu hal seperti itu kan tidak apa namanya tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Nah, kemudian dari kegiatan pertemuan itu mungkin itu adalah bentuk dari strategi Ibu ya untuk bisa ke depannya nanti supaya tidak terulang dengan kegiatan itu. Benar Ibu Ika? Apa yang Ya, dilakukan seperti itu? begitu Pak. Semoga dengan adanya pertemuan ini kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Karena mereka sudah tahu bahwa sekolah ada aturan yang harus ditaati Pak. Iya betul Bu Eka. Nah, selanjutnya pertanyaan mungkin dari saya. Nah, apakah Ibu Eka nanti akan melakukan setelah penyelesaian masalah ini, apakah Ibu Eka akan tetap akan melakukannya seperti ini atau bagaimana Ibu Eka mungkin? Untuk kedepannya ketika akan terjadi permasalahan seperti ini lagi, bahwa komitmen saya adalah untuk tetap terus melaksanakan seperti ini, karena kita tidak akan bisa melaksanakan peraturan tanpa ada kolaborasi dengan semua pihak. Jadi komitmen saya adalah bahwa segala sesuatu itu harus kita selesaikan secara bersama-sama. Seperti itu. Iya betul. Oke. Saya sih penasaran Bu Eka. Mudah-mudahan nih bagi pembelajaran bagi siswa. Mungkin dari kegiatan yang kita lakukan, yang dari Ibu mau di coaching tadi, mungkin keterlibatan Ibu Eka mungkin ada dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya orang tua tidak mau datang atau ataupun ada kendala yang lain mungkin. Biasanya kalau pengalaman yang sebelum-sebelumnya, hambatan di sekolah kami itu begitu Pak. Kebanyakan orang tua murid menganggap kalau ada pertemuan mereka tidak akan hadir karena lebih penting mencari uang ketimbang harus hadir ke sekolah. Jadi kadang untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak sekolah harus menyampaikan dengan sejelas-jelasnya tujuan pertemuan itu apa, dan bahwa pertemuan itu sangat penting, sehingga mereka mengetahui kalau mereka tidak menghadiri pertemuan tersebut, maka mereka akan ketinggalan informasi-informasi penting yang ada atau yang akan dilaksanakan oleh sekolah.
Oke, benar sekali Bu Eka. Jadi Ibu Eka sudah melakukan maksimal lah dengan cara memberikan pemahaman kepada orang tua secara terus-menerus ya, bahwa perkembangan anak di sekolah itu sangat penting untuk masa depannya ya. Oke, nah dari komunikasi yang kita lakukan ini bagaimana perasaan Ibu Eka? Alhamdulillah Pak, ternyata setelah kita melakukan perbincangan ini, saya menemukan sendiri ternyata solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena kalau misalnya tidak dengan mengobrol, sebenarnya kalau disimpan sendiri itu agak kesulitan kadang kita menemukan solusinya. Jadi dengan Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga membuka pikiran saya untuk menemukan langkah terbaik dalam penyelesaiannya. Oke, Bu Ika. Jadi Ibu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan Ibu sendiri ya. Luar biasa Ibu. Guru yang hebat Ibu. Oke. Oke, jadi pertemuan kita akhiri aja ya Bu. Soalnya ini sudah masuk jam pelajaran berikutnya. Kebetulan Ulun mau mengajar dan permasalahan Ibu sudah bisa diselesaikan. Terima kasih Bapak atas Ya. waktunya. Oke, sama-sama Bu Ika. Oke, silakan Ibu Ika kembali ke tempat.